Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil studi lapangan kami terkait dengan analisis membangun strategi melalui brand equity dan STP pada Bank BSI guna memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asri Dwi Aryani SE MSc. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk pada pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama David Pratama, yang kedua Ade Indriani, yang ketiga Amelia Luciani Dewi, yang keempat Teti Prabawati, dan kelima Sri Lestari Pustian. Deskripsi singkat Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank ini resmi berdiri pada 1 Februari 2021 setelah 3 bank syariah besar di Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah bergabung menjadi satu. Jadi, BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Tujuannya apa sih? BSI ingin memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia, mendukung pembangunan ekonomi nasional, dan tentunya membantu kesejahteraan masyarakat. BSI juga hadir dengan layanan modern berbasis syariah, seperti tabungan pembiayaan, investasi, dan aplikasi BSI Mobile yang mempermudah transaksi digital. BSI punya lebih dari 1.300 cabang di seluruh Indonesia. Artinya mereka siap melayani kita semua, mulai dari individu seperti kita, pelaku UMKM, sampai perusahaan besar. Yang menarik, BSI juga fokus pada pembangunan berkelanjutan. Mereka mendukung inklusi keuangan dan memberikan pembiayaan halal yang makin luas. Visi mereka juga jelas, yaitu menjadi bank syariah modern dan terkemuka. Kenapa Bank Syariah Indonesia (BSI) jadi pilihan menarik untuk kita observasi? BSI itu salah satu bank syariah terbesar, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Hebatnya lagi, mereka punya peran besar dalam mendorong ekonomi syariah di Indonesia, yang notabene adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Apa sih yang bikin BSI menarik? Pertama, mereka sukses menyatukan 3 bank syariah milik pemerintah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah jadi satu entitas yang kuat. Selain itu, mereka juga membangun merek yang solid dan terus berinovasi, misalnya lewat aplikasi BSI Mobile yang mempermudah layanan digital mereka. BSI punya jaringan luas dan produk yang beragam banget, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga investasi. Mereka melayani semua segmen dari individu seperti kita, pelaku UMKM, sampai perusahaan besar. Yang keren, mereka juga fokus pada inklusi keuangan dan pembiayaan halal. Jadi makin banyak masyarakat yang bisa menikmati manfaatnya. Intinya, BSI adalah contoh nyata bagaimana strategi berbasis syariah bisa memberi dampak positif baik untuk masyarakat maupun perekonomian. Jadi ini sangat relevan kalau kita mau belajar tentang strategi bisnis yang efektif di era modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis brand equity yang ada di Bank BSI. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, brand equity adalah ekuitas nilai merek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan dijadikan sebagai strategi utama dalam manajemen pemasaran karena sangat mempengaruhi terhadap profit dan citra sebuah perusahaan. Berdasarkan wawancara kami dengan pihak manajemen pemasaran Bank BSI di KCP Bantul Mulyana dengan Ibu Nasifa Laila dan survei dengan beberapa nasabah yang kita lakukan melalui kuesioner, maka dapat kami analisis terkait dengan brand equity yang ada di Bank BSI. Yang pertama yaitu terkait dengan brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan pelanggan atau konsumen untuk mengingat suatu produk atau iklan secara langsung dan secara spontan. Di sini sebagai contoh adalah ketika para masyarakat mengetahui dengan adanya bank yang menerapkan konsep syariah, maka mereka akan mengenal adanya Bank BSI. Tahapan dari brand awareness ada 4, yaitu tidak mengenali sebuah produk, mereka kemudian mengetahui adanya produk, dan pengingatan kembali. Yang terakhir adalah menjadi puncak pikiran para masyarakat. Brand awareness yang dilakukan oleh pihak Bank BSI yang pertama yaitu karena Bank BSI merupakan penyatuan dari Bank BRI, BNI, Mandiri Syariah, maka mereka mengenalkan layanannya kepada para nasabah pengguna bank syariah terdahulu. Yang kedua, yaitu mereka melakukan strategi promosi melalui media sosial, website, pemasangan baliho dan spanduk pada tempat strategis seperti pusat kota, jalan, mal, dan lain-lain, serta melakukan bisnis expo. Bisnis expo ini dijalankan pada tahun 2024 di JCC Senayan, Jakarta pada tanggal 20-23 Juni tahun 2024.
Yang ketiga, sebagai nasabah, mereka mengenal Bank BSI sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia. Selanjutnya yang keempat, pihak BSI melaksanakan perluasan layanan yaitu dengan membuka kantor kas dan kantor cabang di instansi-instansi terkait seperti rumah sakit, kampus, atau sekolah-sekolah untuk mempermudah para nasabah dalam bertransaksi. Selain itu, mereka juga melakukan ekspansi di luar negeri yaitu di Dubai dan di Inggris. Yang kedua yaitu brand association. Brand association adalah koneksi atau hubungan antar merek dan konsep pada sebuah bisnis atau pada sebuah usaha. Di sini di Bank BSI yang pertama, karena BSI merupakan bank yang menerapkan prinsip syariah, maka mereka memiliki layanan yaitu simpanan atau tabungan tanpa admin dan tanpa pemberian bunga. Karena adanya tanpa admin, maka di sini sangat menguntungkan para nasabah yang ingin menyimpan uang mereka di Bank BSI. Selanjutnya adalah pembiayaan dengan margin yang lebih rendah daripada bank konvensional dan memiliki sistem bagi hasil. Bagi hasil di sini bukan berdasarkan pinjaman yang mereka pinjam, tetapi berdasarkan keuntungan pada sebuah usaha. Selanjutnya adalah membuka layanan tabungan haji. Karena mengingat angka pendaftaran haji yang tinggi serta biaya haji yang tidak rendah, maka BSI memiliki layanan tabungan haji yang sudah berkoordinasi langsung atau bekerja sama langsung dengan pihak Kementerian Agama di Indonesia untuk mempermudah para nasabah yang ingin beribadah haji. Yang terakhir adalah Bank BSI membuka layanan tabungan emas untuk para nasabah yang ingin berinvestasi dan pada tahun depan akan menjalankan bisnis bank emas atau bullion service dan setelah mengeluarkan Antam BSI untuk para nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ameliana Luciana Dewi. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang perceived quality atau kualitas yang dideskripsikan pada Bank BSI. Nah, perceived quality sendiri yaitu persepsi customer terhadap suatu produk. Pada elemen kali ini saya akan menjelaskan tentang persepsi kualitas para nasabah terhadap layanan yang diberikan oleh Bank BSI. Yang pertama, Bank BSI memiliki nilai positif dari nasabah mengenai layanan dan informasinya, yang dimana para nasabah cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh staf karena kecepatan dan keramahannya. Selain itu, informasi yang diberikan oleh pihak Bank BSI cukup relevan dan jelas baik melalui media cetak ataupun media sosialnya. Dan yang kedua, Bank BSI memiliki fitur-fitur inovasi yang mendukung nasabah dalam bertransaksi dengan mudah, yang dimana seperti ada ATM yang store dan tarik tunai yang sudah tersebar di berbagai kota dan aplikasi BSI Mobile yang dimana para nasabah cukup mudah untuk mengakses dan bertransaksi, tidak terhalang oleh waktu dan jarak. Dan yang ketiga, baru-baru ini juga Bank BSI baru saja launching aplikasi Pay One Pay BSI yang dimana para nasabah setiap bertransaksi 10.000 mereka akan diberikan cashback 50%. Dan yang terakhir, Bank BSI memiliki komitmen terhadap prinsip syariahnya seperti ada prinsip mudharabah, musyawarah, ijarah, dan lain sebagainya, yang artinya ada kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana dalam hal pembagian hasilnya yang ada pada kesepakatan awal. Nah, dengan adanya prinsip syariah tersebut, Bank BSI merasa lebih unggul dibandingkan dengan bank-bank lain. Dan Bank BSI juga merupakan bank satu-satunya yang bekerjasama dengan Kemenak untuk pelayanan haji dan umroh. Tidak hanya itu, pembiayaan margin yang ada di Bank BSI cukup rendah, sehingga dengan hal-hal tersebut menjadikan daya tarik nasabah untuk menggunakan layanan Bank BSI karena sistem bagi hasilnya yang transparansi dan adil, dan juga para. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang brand loyalty atau kesetiaan merek yang ada di Bank BSI. Nah, brand loyalty sendiri yaitu kesetiaan pelanggan yang memilih brand yang sama. Berdasarkan hasil survei kami kemarin, kami menghasilkan 3 poin. Yang pertama, Bank BSI memiliki loyalitas nasabah yang cukup baik, dan yang kedua, nasabah cenderung menggunakan layanan Bank BSI dibandingkan dengan bank lain, dan yang ketiga, nasabah juga setuju merekomendasikan Bank BSI kepada orang lain. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga poin tersebut bahwa para nasabah sudah menggunakan layanan Bank BSI kurang lebih 1 tahun, yang dimana mereka melihat dari prinsip syariahnya, komitmen yang digunakan, aplikasi yang digunakannya, dan pelayanan yang digunakan, juga cashback yang diberikan oleh para nasabah, sehingga para nasabah tetap tersebut setuju untuk merekomendasikan layanan Bank BSI kepada orang lain, karena Bank BSI juga menghindari unsur riba. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang
sebelum itu perlu kita ketahui bahwa order proprietary asset merupakan faktor tambahan yang menjadikan keunggulan kompetitif kepada sebuah merek atau brand. Nah, adapun beberapa order proprietary asset yang dimiliki oleh Bank BSI yaitu yang pertama, mereka memiliki UMKM Center yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Yang kedua, mereka membuka UMKM Center tersebut di berbagai kota untuk membantu UMKM yang ada di kota tersebut. Yang ketiga, mereka merupakan bank nomor 5 terbesar se-Indonesia. Yang keempat, mereka memiliki aset sekitar kurang lebih 500 triliun. Dan yang kelima, mereka telah menjadi perusahaan terbuka. Nah, hal inilah yang memberikan nilai tambah atau aset tambahan yang dimiliki oleh Bank BSI yang bisa menarik berbagai para nasabah. Selanjutnya yaitu analisis segmentasi. Segmentasi sendiri merupakan proses pengelompokan pasar berdasarkan karakteristik tertentu. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menentukan kelompok pelanggan yang paling relevan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan karena dapat membantu perusahaan untuk menetapkan target pasar yang jelas dan terukur. Adapun beberapa segmentasi yang ada pada Bank BSI yaitu yang pertama, segmentasi berdasarkan demografi. Berdasarkan demografi ini sendiri itu kayak usia, jenis kelamin, pekerjaan, maupun lainnya yang berkaitan dengan para nasabah. Nah, nasabah BSI ini umumnya seorang pria maupun perempuan yang berumur sekitar 18-45 tahun ke atas. Mereka bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa, pegawai kantoran, wirausahawan, maupun yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan psikografis. Psikografis ini sendiri itu kayak kesukaan atau gaya hidup seorang nasabah. Nah, psikografis dari nasabah Bank BSI ini sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, nasabah yang ingin menggunakan bank yang layanan keuangannya berbasis syariah. Yang kedua, nasabah yang ingin menabung untuk keperluan jangka panjang seperti untuk keperluan haji atau umroh. Yang ketiga, nasabah yang tidak ingin dikenai biaya administrasi tinggi. Dan yang keempat, nasabah yang ingin berwirausaha atau para UMKM. Yang ketiga yaitu berdasarkan geografis. Geografis ini sendiri itu berdasarkan letak dari sebuah usaha. Nah, Bank BSI ini sendiri telah tersebar luas di berbagai kota di Indonesia, bahkan telah sampai ke Jayapura. Tetapi pada saat melakukan wawancara, kami melakukan wawancara di kantor cabang pembantu Melik Anlor, Bantul, Yogyakarta. Dan yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku. Perilaku ini sendiri kayak gimana perilaku seorang nasabah setelah menggunakan Bank BSI ini. Nah, perilaku nasabah BSI ini sendiri mencerminkan nasabah yang lebih memilih untuk menggunakan bank yang layanan keuangannya berbasis syariah. Nasabah ini sendiri ada beberapa perilakunya, yaitu seperti kayak nasabah yang aktif, yaitu nasabah yang mungkin lebih aktif menggunakan teknologi dan memilih untuk menggunakan BSI Mobile atau aplikasi-aplikasi lain yang dikeluarkan oleh BSI untuk menggunakan transaksi-transaksi sehari-harinya. Yang kedua, mungkin nasabah yang aktif tetapi mereka lebih memilih untuk mengunjungi kantor cabang pembantunya sendiri untuk melakukan transaksinya. Nah, keloyalitasan pelanggan muncul dari pengalaman positif mereka, seperti layanan-layanan yang dikeluarkan oleh Bank BSI ini sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terkait dengan targeting dari Bank BSI. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu targeting. Targeting adalah tahapan yang kedua yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk memilah pasar konsumen agar lebih kecil dan perusahaan lebih fokus kepada konsumen-konsumen yang lebih penting lagi. Adapun targeting dari Bank BSI yaitu yang pertama, masyarakat umum. Bank BSI memiliki target kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia yang membutuhkan layanan perbankan berbasis syariah yang untuk keperluan pembiayaan, tabungan, maupun investasi.
Yang kedua yaitu nasabah haji dan umroh. Bank BSI hadir untuk memberikan layanan kepada para calon jamaah haji dan umroh yang akan melakukan pendaftaran calon jamaah haji dan umroh, tabungan maupun pembiayaan dalam perjalanan. Dan juga Bank BSI ini telah bekerja sama secara resmi dengan Kementerian Agama untuk memberikan layanan secara transparansi kepada para calon jamaah haji dan umroh. Yang ketiga ada UMKM. Bank BSI hadir untuk memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang memiliki kekurangan dana, tapi membutuhkan dana yang memiliki margin rendah. Maka BSI hadir dan memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM dengan membangun UMKM Center yang ada di berbagai kota. Dan juga Bank BSI ini telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk membantu mengembangkan usaha pelaku UMKM. Yang keempat ada institusi dan korporasi, yaitu Bank BSI telah bekerja sama dengan para kampus ataupun rumah sakit untuk layanan keuangan yang berbasis syariah dengan pembiayaan proyek, pengelolaan dana besar ataupun investasi berdasarkan syariah. Dan Bank BSI ini memberikan cashback kepada para korporasi ataupun institusi. Yang kelima ada nasabah internasional. Bank BSI akan melakukan ekspansi di Inggris dan mereka telah membuka cabang di negara Dubai, dan ini menjadi peluang bagi para diaspora untuk menggunakan layanan berbasis syariah. Selanjutnya masuk kepada pembahasan terkait dengan positioning dari Bank BSI. Sebelumnya, positioning adalah tahapan terakhir yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan menempatkan suatu produk atau jasa untuk mendapatkan nilai di mata konsumen. Dan itu akan menjadi sebuah aset bagi perusahaan itu sendiri. Adapun positioning dari Bank BSI yang pertama yaitu bank nomor 5 terbesar di Indonesia. Karena Bank BSI ini sudah memiliki aset kurang lebih 500 triliun dan juga memiliki pelayanan secara syariah, sehingga menjadikan Bank BSI ini pilihan utama bagi masyarakat atau nasabah yang membutuhkan layanan keuangan berdasarkan syariah modern. Yang kedua ada digital banking. Karena Bank BSI ini sudah memiliki aplikasi yang mudah diakses di mana saja dan kapan saja, memiliki fitur dan cashback yang menarik, dan juga tersebar luasnya ATM setor dan tarik tunai di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada Bank Haji Pionir. Karena Bank BSI ini satu-satunya bank yang sudah bekerja sama secara resmi dengan Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan kepada nasabah haji dan umroh secara transparansi, aman, dan terpercaya. Dan juga Bank BSI ini satu-satunya bank yang memiliki layanan khusus bagi calon nasabah haji dan umroh. Yang keempat ada keunggulan produk syariah, yang dimana Bank BSI ini selalu melakukan inovasi-inovasi produk secara terus-menerus secara syariah, seperti pembiayaan berbasis emas atau Antam BSI dan juga investasi secara syariah, sehingga itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari berbagai segmen, dari tingkat masyarakat sampai ke korporasi atau institusi. Yang kelima ada pendukung UMKM yang secara inklusif, yang dimana Bank BSI ini memberikan fasilitas kepada para UMKM dengan membangun UMKM Center di berbagai kota, dan juga memiliki pembiayaan dengan margin yang rendah, serta perusahaan-perusahaan sudah bekerja sama untuk membantu mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha para UMKM lagi. Oke, next di selanjutnya. Kesimpulannya, Bank Syariah Indonesia atau BSI bukan cuma sekedar bank, tetapi juga jadi pelopor bank syariah modern yang inovatif. Mereka berhasil memadukan prinsip syariah dengan teknologi digital untuk memberikan layanan yang mudah, praktis, dan inklusif. Dukungan mereka terhadap UMKM dan produk-produk seperti tabungan haji, tabungan emas, serta bebas biaya administrasi menunjukkan bahwa BSI peduli pada kebutuhan masyarakat luas. Intinya, BSI hadir sebagai solusi keuangan syariah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di era digital ini. Selanjutnya,
Yang pertama, memperkuat brand equity. BSI bisa memperkuat citra mereknya dengan promosi yang pas. Gimana sih caranya? Memanfaatkan platform digital, media sosial, dan kerjasama dengan mitra strategis. Selain itu, BSI perlu menunjukkan nilai lebih mereka, seperti prinsip syariah, layanan yang top, dan produk inovatif. Misalnya tabungan emas dan pembiayaan yang halal. Yang kedua, memperluas segmentasi dan target pasar. BSI bisa memperluas jangkauan ke komunitas internasional yang butuh layanan berbasis syariah. Misalnya, buka cabang di negara strategis seperti Dubai atau Inggris. Dengan begitu, mereka bisa melayani diaspora Indonesia sekaligus menarik nasabah baru di luar negeri. Yang ketiga, memaksimalkan digitalisasi layanan. Di era digital, layanan berbasis teknologi harus jadi prioritas. BSI bisa mengembangkan aplikasi BSI Mobile dengan fitur-fitur canggih, seperti pengelolaan investasi, pembayaran otomatis, hingga laporan keuangan berbasis data. Selain itu, program loyalitas seperti Buy on Buy BSI bisa lebih menarik dengan cashback dan promo seru lainnya. Yang keempat, ekspansi jaringan fisik. Supaya lebih banyak masyarakat terjangkau, BSI perlu membuka lebih banyak cabang di daerah terpencil. Selain itu, tambahan juga ATM store tarik tunai di lokasi-lokasi strategis. Ini penting banget bagi masyarakat yang belum sepenuhnya menggunakan layanan digital. Yang kelima, dukungan untuk sektor UMKM. BSI punya peran besar dalam mendukung UMKM. Caranya, buka UMKM Center untuk menyediakan pembiayaan syariah dengan biaya yang kompetitif. Selain itu, berikan pelatihan dan pendampingan supaya pelaku UMKM bisa berkembang lebih pesat. Yang keenam, inovasi produk berbasis syariah. BSI juga bisa terus mengembangkan produk seperti layanan bank emas melalui kolaborasi dengan Antam. Edukasi masyarakat tentang manfaat investasi emas juga penting, biar makin banyak yang percaya dan tertarik pada produk ini. Yang ketujuh, transformasi menjadi perusahaan BUMN. Dalam proses transformasi jadi perusahaan BUMN, BSI harus memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pengelolaan yang efisien, dan layanan yang fokus pada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BSI. Yang ke-8, menjadi bank syariah nomor 3 di Indonesia. BSI juga punya ambisi jadi bank syariah nomor 3 terbesar di Indonesia. Caranya, tingkatkan daya saing lewat produk yang lebih beragam, strategi pemasaran yang tepat, dan ekspansi ke segmen pasar baru. Selain itu, fokus pada inovasi digital dan integrasi layanan syariah supaya tetap relevan dengan kebutuhan nasabah modern. Gimana teman-teman, strateginya cukup jelas dan aplikatif kan? Kalau kita belajar dari langkah-langkah ini, kita bisa melihat bagaimana bisnis syariah bisa terus maju di masa depan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.